Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1813. Chapter 1813, Keturunan Prajurit Magic. Setelah melihat lebih dari 80 sekutu mereka terbakar menjadi abu, para pemburu kegelapan yang tersisa ragu-ragu, sedikit takut. Setidaknya mereka bisa mencoba untuk menghindari kehendak cahaya salju yang lembut, tetapi melawan AOE yang sangat besar, kematian mereka dijamin kecuali mereka memiliki keterampilan kebal. Mereka tidak punya harapan untuk menghindari serangan itu. Para pemburu gelap diam-diam memeriksa kembali salju lembut. Meskipun keserakahan mereka belum pudar, ketakutan sekarang menjadi emosi yang merajalela di hati mereka. Selanjutnya, kawah Mid of Light telah terbentuk mencegah mereka untuk mengisi daya di salju lembut. Kawah juga telah membagi jalur mundur mereka menjadi dua. Sekarang, yang bisa dipikirkan semua pemain ini adalah melarikan diri. Tidak ada yang tahu apakah Gentle Snow dapat menggunakan Mid of Light lagi, seperti yang dia lakukan dengan Will of Light. Para pemain ini tidak bodoh. Meskipun mereka tidak takut tiada, mereka tidak akan tiada sia-sia. Jika mereka tiada secara alami saat berada di bawah pengaruh ramuan dasar naga, tidak hanya mereka tidak akan kehilangan senjata atau peralatan, tetapi mereka juga hanya akan kehilangan 50% EXP. Namun, jika mereka terbegal, mereka akan kehilangan senjata atau peralatan dan level penuh. Bagaimana Zero Wing memiliki pemain yang begitu kuat? Roh terselubung, yang berada di tengah-tengah mundur, tidak bisa membantunya terkejut ketika dia melihat ketakutan para pemburu hitam. Menurut informasi yang dikumpulkan Shadow Claw, sementara Zero Wing sangat kuat, pasti tidak sekuat ini. Gentle Snow, khususnya, seperti orang yang sama sekali berbeda dari apa yang dijelaskan laporan itu. Berserker wanita telah membegal lebih dari 100 pemburu kegelapan sendirian. Para pemburu gelap bukanlah teman biasa. Mereka adalah ahli yang telah dipilih sendiri dan direkrut dari berbagai dark player. Terlebih lagi, mereka telah menerima banyak pelatihan khusus setelah bergabung dengan tim petualang. Selain itu, sebagai pemain gelap, mereka mahir melawan pemain lain. Di PvP, mereka jauh lebih kuat dari pemain ahli biasa dengan standar tempur yang sama. Namun, Gentle Snow sendirian membegal 1/10 dari pemburu kegelapan. Hasil ini benar-benar menakutkan. Komandan tim petualang lain telah mengirim pesan kepada kami, menyatakan bahwa mereka hampir sampai. Dua sangat dekat dan akan mencapai kita dalam waktu sekitar 2 hingga 3 menit. Mereka berharap kita bisa menghentikan Zero Wing sebentar lagi. Seorang klerik wanita level 55 mengenakan jubah biru yang indah dan memegang tongkat perak tiba-tiba melaporkan. 2 atau 3 menit, roh terselubung berpikir keras setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, dia menjawab, beritahu para pemburu kegelapan dan beritahu mereka bahwa bala bantuan akan segera tiba. Katakan kepada mereka untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mengulur waktu. Saat mencoba membegal eselon atas persekutuan, upaya pertama adalah yang paling penting karena eselon atas ini tidak akan bersiap untuk penyergapan. Jika upaya pertama gagal, upaya berikutnya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk berhasil. Sekarang Black Shark telah melarang kemampuan teleportasi Zero Wing, Dragon Phoenix Pavilion, dan Unyielding Soul dan secara fisik mencegah eselon atas ini meninggalkan kawasan kegelapan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membegal ketiga eselon atas persekutuan ini. Mereka kemungkinan besar tidak akan menemukan kesempatan seperti itu lagi. Selama selusin tim petualang milik Dark Soul berkumpul, 3 ahli dari guild itu akan tiada di sini, bahkan jika mereka lebih kuat. Tapi, Komandan, orang-orang Zero Wing terlalu kuat. Mereka bahkan membantai pemain Dragonoid pemburu kegelapan. Aku takut para pemburu kegelapan akan dimusnahkan sebelum bala bantuan tiba. Jika itu terjadi, kami akan menjadi yang berikutnya, kata klerik wanita dengan cemas saat dia melihat jumlah anggota Dark Hunters terus menurun. Selain itu, para pemburu kegelapan harus menyadari nasib apa yang menanti mereka jika mereka tinggal dan bertarung. Mereka tidak akan pernah menyetujui proposal tersebut. Meskipun mereka semua adalah anggota jiwa kegelapan, tim petualang organisasi juga merupakan saingan. Tak satu pun dari mereka rela mengorbankan diri untuk orang lain. Roh terselubung mengerti bahwa permintaannya keterlaluan dan niscaya akan ditolak. Setelah merenungkan sejenak, dia memerintahkan, saya mengerti. Beritahu tim Iron Blade, beritahu mereka bahwa mereka tidak perlu menahan lebih lama lagi.
Suruh mereka membantu pemburu kegelapan menemukan Zero Wing. Biarkan tim pedang besi mengambil tindakan. Komandan, bukankah masih terlalu dini untuk mengekspos kartu truf ini? Tanya pendeta perempuan dengan heran. Setiap tim petualang di Dark Soul memiliki rahasianya masing-masing. Ramuan dasar naga pemburu gelap adalah salah satu contohnya. Jika pemburu kegelapan tidak menggunakan ramuan dalam pertempuran ini, Shadow Claw akan tetap mengabaikan keberadaannya. Meskipun Shadow Claw tidak memiliki item seperti ramuan Dragonoid dasar, ia memiliki kartu trufnya sendiri. Tidak apa-apa, menahan anggota Zero Wing kembali lebih penting sekarang, kata Violet Spirit sambil mengabaikan kekhawatiran bawahannya. Jika mereka tidak menghentikan Zero Wing sekarang, impian mereka untuk mendapatkan senjata dan peralatan Zero Wing akan hancur. Dia bisa mengenali bahwa eselon atas Zero Wing menggunakan senjata dan peralatan yang jauh lebih baik daripada yang digunakan oleh komandan tim petualang, seperti dia dan Black Shark. Jika Shadow Claw bisa mendapatkan item ini, itu akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan beberapa quest yang terpaksa disisihkan untuk beberapa waktu. Dimengerti, jawab penatua wanita. Dia segera memberitahu tim pedang besi, yang anggotanya saat ini bertarung dengan Pavilion Naga Phoenix, tentang perubahan pesanan. Pada saat yang sama, dia meminta waktu para pemburu hitam mundur. Untungnya, para pemburu gelap tidak menentang permintaan Shadow Claw. Mereka menyadari bahwa, bahkan jika mereka mulai melarikan diri sekarang, anggota Zero Wing akan merenggut banyak nyawa mereka. Daripada tiada sia-sia, mereka mungkin juga bertarung habis-habisan dan semoga membeli cukup waktu untuk bala bantuan tiba. Untuk sementara waktu, para pemburu kegelapan terlibat dalam pertempuran lari dengan Zero Wing dan anggota jiwa yang pantang menyerah, menggunakan taktik tabrak lari. Mereka menghindari perkelahian berkepanjangan sebanyak mungkin, secara signifikan mengurangi tingkat korban jiwa. Di sisi lain medan perang, tim 100 orang dari Shadow Claw memisahkan diri dari anggota Pavilion Naga Phoenix dan melanggar batas medan perang Zero Wing. 10 dari 100 pemain ini adalah pemain tingkat 2, sedangkan sisanya adalah pemain tingkat 1. Tim ini adalah tim ahli yang relatif kuat. Namun, detasemen kecil dari Shadow Claw ini memucat dibandingkan dengan anggota Zero Wing, yang semuanya adalah pemain tingkat 2. Namun, anggota Shadow Claw ini tidak ragu untuk menghadapi anggota Zero Wing dalam bentrokan frontal. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan bertarung dalam pertarungan lari seperti para pemburu kegelapan. Faktanya, anggota Shadow Claw ini menyerang langsung ke unit pelopor Shadow Sword. Menarik, mereka ingin berkelahi. Shadow Sword mengangkat alisnya karena terkejut ketika dia melihat tim 100 orang yang mendekat. Dia memilih selusin pemain dan pindah untuk menemui musuh baru ini. Ketika kurang dari 50 yard memisahkan kedua sisi, anggota Shadow Claw menyeringai main-main. Masing-masing dari mereka kemudian mengambil Magic Array Scroll dari tas mereka dan membuka gulungan itu tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, 10 susunan magic muncul di medan perang, masing-masing dikelola oleh 9 pemain tingkat 1 dan 1 pemain tingkat 2. Sesaat kemudian, pemain tingkat 1 yang berdiri di masing-masing dari 10 susunan magic menjadi pucat, atribut dasar mereka anjlok. Sebaliknya, para pemain tingkat 2 melihat intensitas aura mereka meningkat dengan cepat. Mereka juga mulai tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, 10 pemain tingkat 2 telah menjadi raksasa setinggi 5 meter. Mereka ditutupi dengan baju besi hitam pekat, yang telah dimagik dengan rune magic. Sudah waktunya bagi kalian dari Zero Wing untuk mempelajari kehebatan Shadow Claw. Magic Soldiers Discharge, kata berserker yang memimpin tim pedang besi, sambil tertawa saat dia melihat ke arah pedang bayangan dan tim kecil yang dipimpin oleh berserker musuh sebelum mengayunkan kapak perang di tangannya. Bereaksi dengan cepat, Shadow Sword mengaktifkan Whirlwind Slash sebelum kapak raksasa itu bisa mencapainya. Dentang. Dengan suara logam pada logam, Shadow Sword terlempar sejauh 20 yard, dan dia bukan satu-satunya. Pemain lain yang diperbesar juga telah mengirim selusin ahli Zero Wing yang telah menemani Shadow Sword terbang, langsung memberikan lebih dari minus 5.000 damage. Para pemain yang terkena serangan langsung, bagaimanapun, langsung kehilangan lebih dari setengah HP mereka. Adegan ini membuat ketiga anggota guild tercengang. Tidak hanya para ahli Zero Wing tidak cocok dengan raksasa ini dalam tabrakan langsung meskipun kedua belah pihak adalah pemain tingkat 2, tetapi mereka juga telah kehilangan lebih dari 5.000 HP. Para pemain kolosal ini bahkan memiliki kekuatan lebih dari seorang Tuan Agung dengan level yang sama. Keturunan prajurit magic, ketika dia memperhatikan mereka, si Feng menatap 10 raksasa lapis baja itu dengan ekspresi terkejut.
Magic Soldiers Discharge adalah tabung Magic Array yang mengorbankan atribut beberapa pemain untuk meningkatkan salah satu rekan mereka. Bahkan Basic Magic Soldiers Discharge dapat memperkuat pemain ke standar tier 3. Namun, targetnya adalah pemain tingkat 2. Karena 10 raksasa, para pemburu hitam yang tersisa mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka saat mereka mulai melancarkan serangan bersama para raksasa. Hati yang pantang menyerah dan Phoenix Rain menyaksikan 10 pemain raksasa dengan ekspresi muram. Bahkan tank sekuat Kola hanya bisa melawan salah satu raksasa ini. Satu-satunya pemain lain di Zero Wing yang bisa melakukannya adalah Gentle Snow. Setelah bentrokan singkat, anggota Zero Wing mulai mundur. Tepat sebelum raksasa menghancurkan formasi garda depan Zero Wing, membaginya menjadi dua, sebuah sosok muncul di hadapan salah satu pemain musuh yang sangat besar. Itu tidak lain adalah Si Feng. Si Feng mengayunkan Killing Ray ke raksasa di depannya. Tebasan petir. Melihat petir besar mendekatinya, raksasa lapis baja, yang memiliki fisik pemain tingkat 3, bereaksi sangat cepat dan mengangkat kapak perangnya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Dampaknya mendorong raksasa lapis baja itu mundur lebih dari 20 yard, raksasa lapis baja itu mengambil lebih dari minus 7.000 damage. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1814. Chapter 1814, Penampilan Naga Hitam. Dia tahu dengan sangat jelas kekuatan macam apa yang dimiliki oleh raksasa lapis baja. Raksasa lapis baja tidak hanya memiliki fisik tingkat 3 tetapi juga kekuatan dan pertahanan yang luar biasa. Mereka bisa dengan mudah menekan Grand Lord dengan level yang sama. The Magic Soldiers Discharge dibuat menggunakan gulungan produksi yang diperoleh Shadow Claw dari reruntuhan kuno. Namun, karena bahan yang dibutuhkan untuk membuat Array Magic sangat berharga dan sulit diperoleh, Shadow Claw hanya berhasil membuat 10 Array Magic sejauh ini. Awalnya, dia bermaksud untuk menyimpan Array Magic sebagai kartu truf ketika Starlight Corporation meluncurkan perang habis-habisan melawan jiwa yang pantang menyerah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pemain tunggal bisa mendorong kembali salah satu raksasa lapis baja sejauh itu. Namun, setelah beberapa saat terkejut, Violet Spirit dan anggota Shadow Claw lainnya mendapatkan kembali ketenangan mereka. Meskipun memang mengejutkan bahwa Si Feng telah menangani lebih dari minus 7.000 damage pada raksasa lapis baja meskipun serangan itu diblokir, raksasa lapis baja itu saat ini memiliki 320.000 HP. Mereka bahkan tidak membutuhkan tabib untuk menangani damage yang sangat kecil ini, pemulihan pertempuran raksasa lapis baja saja sudah cukup. Apa dengan penyembuhan sesekali yang dikirim oleh penyembuh garis belakang, tidak mungkin bagi Si Feng untuk membegal raksasa lapis baja itu sendirian. Saat itu, raksasa lapis baja yang jatuh berdiri kembali dan menyerang Si Feng dengan kapak besarnya terangkat. Terlepas dari kerangka besar raksasa lapis baja itu, kecepatan pergerakannya sebenarnya lebih unggul bahkan dari pemain tingkat 2. Raksasa lapis baja itu hanya membutuhkan waktu sekejap untuk menyeberang 20 yard dan melancarkan serangan ke Si Feng. Kamu hanya mengandalkan skill untuk mendorongku kembali. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk menyadari kekuatan prajurit Magic. Teriak raksasa lapis baja. Di saat berikutnya, asap hitam yang beredar di sekitar kapak tempur raksasa lapis baja itu berubah menjadi singa raksasa yang memancarkan aura menakutkan. Singa itu kemudian menerkam, membanting cakarnya ke arah Si Feng. Keterampilan tingkat 3, langkah singa ajaib. Pada jarak ini dan dengan kecepatan serangan singa, Si Feng tidak bisa menghindari pukulan singa itu. Tidak berani ceroboh, Si Feng menghadapi serangan itu dengan kedua pedangnya. Pentaslas api penyucian. Pada saat berikutnya, dua pedang Si Feng bertemu pada satu titik dan menebas kapak perang yang turun. Ledakan. Segera, percikan api yang menyilaukan tersebar ke sekeliling. Tanah di bawah kaki Si Feng retak dan tenggelam di bawah tekanan yang sangat besar. Setelah bentrokan itu, Si Feng benar-benar tenggelam setengah meter ke tanah dengan kawah kecil di sekelilingnya. Sementara itu, damage melebihi minus 5.000 juga muncul di atas kepalanya. Perbedaan kekuatan antara kedua sisi terlihat jelas sekilas. Anggota Zero Wing berubah muram pada situasi ini. Sementara itu, Unyilding Heart dan Phoenix Rain, yang saat ini bertarung dalam pertempuran mereka sendiri, juga tercengang dengan hasil ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa raksasa lapis baja akan sekuat itu. Seorang ahli biasa mungkin tidak dapat membedakan teknik yang digunakan Si Feng, tetapi mereka tahu apa yang telah dia lakukan sekarang. Nama umum dari teknik ini adalah kombinasi kekuatan.
Itu adalah teknik yang sangat sulit untuk dipahami dan bahkan lebih sulit untuk dilakukan dalam pertempuran berkecepatan tinggi. Bahkan kesalahan sekecil apapun dalam eksekusi teknik dapat memiliki efek sebaliknya. Sementara itu, meskipun kombinasi kekuatan tidak secara langsung menggandakan kekuatan serangan seseorang, eksekusi yang baik dari teknik ini masih akan menghasilkan peningkatan kekuatan sebesar 70% atau lebih. Namun, meski telah menggunakan teknik ini, kekuatan Feng masih kalah dari raksasa lapis baja dengan selisih yang begitu besar. Kekuatan raksasa lapis baja itu pasti lebih unggul dari Grand Lord dengan level yang sama. Kekuatannya berada di puncak tier 3. Si Feng berpikir sendiri saat dia menatap prajurit magic di depannya. Saat ini, kedua tangannya tiada rasa. Dia saat ini adalah level 67, Master Pedang tingkat 2. Setelah melakukan kombinasi kekuatannya akan dengan mudah menyaingi Grand Lord level 55. Namun, bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia masih kalah dengan prajurit magic di hadapannya. Meskipun sebagian alasan perbedaan ini adalah perbedaan keterampilan yang digunakan, sebagian besar alasannya adalah perbedaan atribut. Jika kekuatan prajurit magic tidak berada di puncak level 55, tingkat 3, si Feng tidak akan menderita begitu banyak damage hanya dalam satu serangan. Selain itu, standar tempur prajurit magic di hadapannya sebenarnya berada di alam air yang mengalir. Prajurit magic memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang lokasinya. Kalau tidak, dengan kecepatan si Feng, tidak mungkin serangan itu bisa memojokkannya dan mencegahnya menghindar. Seperti yang diharapkan dari pemimpin guild. Kamu benar-benar kuat, kata raksasa lapis baja sambil menatap si Feng. Raksasa lapis baja itu kemudian menoleh ke raksasa lapis baja di dekatnya dan berkata, "Kera, datang dan bantu saya. Aku ingin melihat berapa lama guild leader kita di sini bisa bertahan melawan kita berdua." Tentu, raksasa lapis baja yang memegang pedang besar mengangguk. Raksasa lapis baja yang menggunakan kapak pertempuran meluncurkan serangan gila-gilaan pada si Feng. Mengandalkan HP dan pertahanannya yang tinggi, raksasa lapis baja itu benar-benar meninggalkan semua bentuk pertahanan dan hanya fokus pada perdagangan pukulan dengan si Feng. Raksasa lapis baja bernama Copper Ape melesat lebih dari 100 meter jauhnya. Jangan biarkan raksasa itu mendekati pemimpin persekutuan. Teng, hentikan dia. Aku harus buru-buru menginstruksikan. Satu raksasa lapis baja sudah lebih dari cukup untuk mendorong si Feng ke batas kemampuannya. Jika raksasa lapis baja lain bergabung dalam pertempuran, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, para pemburu gelap dan anggota cakar bayangan tidak memberi kesempatan kepada anggota Zero Wing untuk membantu si Feng. Mereka semua dengan gigih menekan anggota Zero Wing. Kola, Turtle Dove, Yeunian, dan Fire Dance, pemain yang mampu bertahan melawan raksasa lapis baja, juga terikat dalam pertempuran dan tidak bisa menjauh dari posisi mereka untuk saat ini. Pada akhirnya, anggota Zero Wing hanya bisa menyaksikan raksasa lapis baja yang memegang pedang besar itu mendekati si Feng. Setelah melihat raksasa lapis baja bernama Kera Tembaga akan mencapainya, si Feng tidak bisa menahan nafas. Karena serangan Dungeon baru-baru ini, dia sudah menggunakan semua keterampilan berserknya, yang masih dalam cooldown. Jika dia bisa menggunakan skill berserk, bahkan jika kekuatannya tidak bisa menyaingi raksasa lapis baja, dia bisa mengandalkan tekniknya untuk menekan lawannya. Sekarang, bagaimanapun, perbedaan dalam kekuatan terlalu besar. Saya awalnya ingin merahasiakan ini, tetapi sepertinya tidak ada pilihan lain sekarang. Setelah itu, si Feng menggunakan Phantom Kill. Segera setelah memanggil doppelgangernya, si Feng mengirimkannya ke Copper Ape. Anda ingin menghentikan saya dengan doppelganger yang sangat kecil. Copper Ape mencibir. Dia kemudian mengayunkan pedang besarnya secara horizontal. Serangannya membawa kekuatan, kecepatan serangan, dan kecepatan reaksi pemain tier 3. Bahkan pemain tingkat 2 akan sangat kesulitan menghindari serangannya, belum lagi doppelganger yang dikendalikan oleh seorang pemain. Namun, saat pedang besar Kera Tembaga mendekati doppelganger si Feng, semburan mana yang kuat tiba-tiba melonjak menuju doppelganger tersebut. Ketika Great Sword berada dalam jarak 3 yard dari doppelganger, gerakannya terhenti tiba-tiba, dan tidak peduli berapa banyak kekuatan Copper Ape yang dimasukkan ke dalam pelukannya, dia tidak bisa mendorong senjatanya bahkan 1 cm ke depan. Sesaat kemudian, doppelganger si Feng berteriak perang keras. Seluruh tubuhnya kemudian hancur dan berubah menjadi seikat api hitam pekat. Mana yang melonjak berkumpul dengan liar di dalam api hitam pekat, menyebabkan nyala api berkobar. Pada saat berikutnya,
Cakar hitam pekat yang tertutup sisik tiba-tiba muncul dari kumpulan api raksasa. Ketika cakar itu menyentuh tanah, tanah itu langsung hancur dan tenggelam. Setelah nyala api mereda, naga setinggi 5 meter yang tertutup sisik hitam pekat muncul di penglihatan semua orang. Mengaum. Segera setelah muncul, naga hitam mengeluarkan raungan kuat yang menggema di seluruh hutan lahan basah. Aura mengerikan yang dilepaskannya menahan nafas setiap pemain di medan perang. Seekor naga.